Jalan-jalan kita selama di Melbourne. Yuk kita lihat video berikut ini. Oke, kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Action. Hai Sobat Mike. Mike. Sobat Sobat? Mike apa sahabat Mike sih? Sobat aja ya. Enak sobat ya. Sobat. Sobat Mike. Sobat Kembali lagi Mike. di Mike. Mike. Mona Indra Cicet. Cicet. Ya. Hari ini kita mau bahas apa? Tadi kita udah janji mau cari siapa sih yang kasih saran panggilannya Sobat Oh Mike ya, aja. Sobat Mike. Ini yang menyarankan kita untuk sapaan untuk para Mikers. Ada yang Mikers juga soalnya. Iya, ada yang kasih, yang bilang Mikers gitu. kasih Jadi masukan Mikers. kayaknya lebih enak sih Sobat karena kita Mike. memutuskan untuk Sobat Mike ya. Siapa yang kasih nama? Ini ada pengejar akhirat. Oh, nama akunnya luar namanya biasa. Pengejar akhirat. Oke, thank you Gitu. ya masukannya. Nah, hari ini kita mau ada bahas lagi sayang. Siapa? Ini ada dua. Oke. Ini Sobat Mike dari Verisa Kamdira. Ya, thank you ya. Ada dua yang ngasih Ada. masukan itu ya. Sip. Malah yang kita pakai ya. Verisa Kamdira ini yang dia bilang Sobat Mike. Sobat Mike. Yang satu lagi sahabat Mike. Sahabat. Oke. Mike. Sip. Thank you sama Verisa yang sudah ngasih masukannya, sama yang lain-lainnya ada yang bilang Mikers dan Banyak juga ya banyak yang juga Mikers ya. yang ngasih masukan. Ya. Oke, hari ini kita mau bahas tentang Hari ini kita mau ngebahas tentang jalan-jalan Oh iya. dengan ibu hamil. Wah. Kemarin banyak banget tuh yang tanya. Kita kan jalan-jalan ke Melbourne. Terus banyak banget yang tanya, emang hamil berapa bulan sih? Kok jalannya jauh banget gitu. Jadi sebenarnya jalan-jalannya kan udah direncanakan sejak lama ya, kalau nggak salah 6 bulan yang lalu deh. Iya, 6 bulan yang lalu benar. Sementara kehamilannya tidak terencana. Terus mendadak sebelum berangkat ketahuan hamil. Jadi ya semua udah ready, udah bayar juga ya. Udah tiket, udah semua. Nggak mau rugi kalau nggak berangkat. Udah ada semua ya kita ya. Terus tanya ke dokter juga, katanya kondisinya aman-aman aja. Jadi ya udah. Iya, yang penting harus berangkat. konsultasi lah sama dokter. Betul. Kan? Kemarin juga sempat konsultasi sama Ibu Lani dari Hypnobirthing. Karena waktu itu aku ngerasa di awal kehamilan tuh suka ngerasa sering lemas, cepet capek, terus khawatir juga, terus jalan-jalannya gimana nih kalau kondisinya kayak gini. Maksudnya nggak se-fit biasanya lah gitu rasanya. Jadi sempat hypnobirthing juga, membuat lebih yakin gitu kalau kehamilannya bahagia lah gitu ya, sehingga ngejalaninnya juga lebih enak gitu. Jadi ya lumayan, begitu sampai Melbourne kondisi malah lebih fit daripada sehari-hari ya. Mungkin karena excited juga. Kebetulan kita baru pertama kali menginjak benua Australia. Soalnya kita pertama kali keluar negeri tuh setelah punya anak-anak. Jadi pasti datangnya ke negara yang banyak mainannya, tujuan buat anak-anaknya. Misalnya yang ada Disneyland-nya, yang ada Universal Studio-nya, yang ada apalah Hello Kitty Land lah apa gitu, banyak play park-nya. Jadi Australia sih kita sama anak-anak sih belum pernah ya. Belum. Jadi Australia memang kan kita memang udah ngelihat informasi dari beberapa teman juga, beberapa tour di Melbourne itu ternyata nggak terlalu banyak buat anak-anak ya. Banyak park sih. Ya park, lebih ke park. Kalau play park nggak ada ya. Ya kalau kayak Universal Studio, Dufan-dufanan gitu nggak ada di sana. Jadi ya, tapi seru sih kayaknya buat anak-anak tetap kesana, apalagi anak-anak itu udah gede-gede ya. Iya. Tetap seru sih. Gede, yang udah gede. Yang ono, ternyata yang baru perjalanan kita masih panjang sayang. Betul. Kita masih bertemu lagi dengan Disneyland, kita masih bertemu dengan Universal Studio. Masih panjang lah pokoknya. Oke, hari ini kita bahas dulu yuk perjalanan kita ke Melbourne nih. Kebetulan kita sempat rekam-rekam ya di sana ya. Kita punya video-videonya. Video-video selama kita jalan-jalan ke Melbourne. Tapi memang yang utama untuk ibu hamil ya yang mau jalan-jalan itu memang harus benar-benar diperiksa kesehatannya dulu ya. Betul. Sayangnya, fisiknya, kesehatannya,
Terus ini saya Ada syarat-syarat juga dari dokter. Dari Waktu itu dokter bilang uh. kemarin nanyain ada kontraksi nggak gitu. Kalau ada misalnya berapa kali sehari. Kebetulan aku nggak ada kontraksi sih. Jadi kalau misalnya ada kontraksi sampai 3 kali sehari tuh memang mungkin disarankan enggak. Kayak gitu-gitu deh. Jadi memang mesti cek ke dokter dulu sih. Terus dikasih vitamin ya. Dikasih vitamin, penguat rahim juga. Terus ada surat lah yang harus kita bikin kayak gitu-gitu. Itu sih kalau aku ngelihat lebih ke persiapan untuk liburannya seperti itu sih gitu. Sama yang paling penting suami mesti siaga banget. Nah itu juga, itu satu-satunya tuh, mental. Iya, salah satunya mental. Suami mesti siap karena dia bukan cuma ngurus dirinya sendiri tapi ngurusin istrinya juga. Terus semua yang biasanya kita kerjain bersama rata-rata dikerjain sama Indra, kayak packing, packing, unpack, terus ngangkat-ngangkat barang-barang. Kalau bisa sih ibu hamil nggak harus ngangkat lah gitu. Jadi semuanya dikerjain sama Indra. Jadi belanja-belanja. Nah yang tadinya biasanya kalau urusan oleh-oleh menentukan oleh-oleh dan makanan itu biasanya kan Mona. Betul. Nah kali ini aku harus menentukan sikap dengan tegas sebagai kepala rumah tangga di sini. Benar-benar mulai berfungsi gitu. Tapi bingung kan? Bingung. Jadi biasanya kalau urusan baju, maksudnya baju oleh-oleh gitu, bukan baju, pokoknya oleh-oleh, itu biasanya Mona tuh yang kepikiran, yang milih si untuk A beli. dikasih apa ya, baju aja, si B coklat deh, si C apa gitu. Nah kemarin lumayan berantakan gitu. Jadi ya udahlah. Coklatnya kurang, bajunya kurang nggak? Baju kita? Enggak, baju selama di sana. Dibawa buat anak-anak kantor. Iya ternyata kurang. Yang benar tuh kan, benar. Ada yang kurang. Aku udah bilang ambil aja. Iya. Udah. Ternyata kurang. Itu sih. Jadi memang yang utama adalah untuk suami harus benar-benar mental untuk kerja kerasnya harus siap di sana. Gitu. Ya udah kita lihat yuk video. Iya. Selama di Melbourne. Kita selama di Melbourne. Yuk kita lihat video berikut ini. Ya. Nah ini yang pertama. Kalau jalan-jalan sama ibu hamil, aku sih nyaranin bawa kopernya jangan banyak-banyak. Nah ini teman-teman kita bawa koper sama sih sama kita ya rata-rata ya. Satu orang tuh 2 koper besar. Jadi 1 orang 1 koper besar. Terus mereka bawa koper cabin juga. Iya. Cuma kita nggak bawa koper cabin karena takutnya ribet sama aku kamu ya. Padahal sebenarnya perlu banget tuh karena akhirnya, ternyata oleh-olehnya agak nggak cukup ya. Agak nggak cukup. Akhirnya kita memutuskan untuk ransel. Karena ransel aku bisa melakukan dengan kedua tangan ini gitu tanpa harus ngebawa tas gitu. Udah gitu di pesawat nih Indra juga sangat siap siaga karena aku bawa banyak banget makanan. Jadi emang aku udah ready sih, aku waktu itu bawa pisang. Ya. Terus bawa ubi cilembu. Benar. Maksudnya makanan yang bisa ngenyangin gitu loh. Tapi aku nggak suka roti hamilnya. Maunya tuh makanan yang lokal banget. Hai guys, sekarang kita mau menuju ke Melbourne dari transit di Changi 4 jam. Sekarang jam? Udah jam 12 malam. 12 malam. Besok pagi kita sampai. Mudah-mudahan perjalanan kita lancar. Oke, habis ini kita terbang, tapi pesawatnya masih isi bensin atau mompa ban kali ini. Ikutin terus. Hai guys, kita udah nyampe di Melbourne. Ini jam berapa, Seng? Di sini jam 10. Jam 10. Beda Kita 4 jam ya. baru nyampe. Sekarang kita mau ke imigrasi. Tapi di Indonesia masih jam 8. Sampai di Melbourne. Apa sih ini? Kita ngapain sih, Bunda? Aku sih seneng banget loh akhirnya sampai ke Melbourne ya Nda. Karena aku nggak kebayang, aku kan banyak tidur ya kalau di rumah. Kayak lebih nyaman selonjoran daripada duduk kayak gini. Sementara kan di pesawat tuh duduk selama berjam-jam. Aku pikir aku akan sangat kelelahan. Tapi ternyata enggak ya, excited dan malah nggak bisa tidur gitu kita ya. Jadi seneng nih sampai ke Melbourne masih ceria tuh mukanya. Aku pikir aku udah loyo banget.
Cuma memang kitanya juga mesti tahu diri. Kayak gini nih, Indra lagi ngambil koper. Kita lagi nunggu bag nih, tapi Bumil udah ngos-ngosan. Cari tempat duduk dulu ya. Kamu ngambil bag sendiri ya? Setelah Indra bikin video ini, aku langsung cari tempat duduk. Iya. Banyak duduk. Terus untungnya di Singapura dan di Melbourne itu ada kursi roda. Nah di sana kita berdelapan ya. Berdelapan. Nah kadang-kadang kita susahnya kalau di sana itu karena kita berdelapan dengan koper besarnya tuh ada 10. Iya. 8 koper besar. 8 sama yang kecil banyak. 4. 3 koper ya itu lumayan untuk cari mobil. Taksi ya mobilnya, tapi akhirnya kita begitu keluar dari airport langsung deh ada Maxi kita dapat Maxi Cab. Kita udah sampai kayak di Lembang hawanya. Maxi Cab ini pas banget 8 orang, terus kopernya juga ternyata cukup. Terus langsung deh kita menuju hotel ya. Hotel kita kebetulan cukup strategis ya di CBD area apa itu Victoria. Jadi kita tuh sebenarnya ke Melbourne tuh tujuan utamanya adalah mau nonton konser U2. Oh iya. Jadi hotelnya juga deket banget sama stadiumnya, stadium tempat konsernya gitu. Kebetulan hotel kita di bawahnya ada tempat breakfast gitu ya, brunch. Karena jam 12 sudah tutup. Iya benar, dia cuma sampai brunch sampai jam brunch. 12. Karena ini buat yang belum pernah ke Melbourne, itu memang di sana banyak toko-toko atau restoran itu yang bukanya cuman pagi sampai siang gitu ya. Terus tokonya tuh kadang-kadang jam 7 udah tutup. Ada beberapa restoran sih yang buka sampai malam, cuma nggak banyak ya. Kita mesti tahu tempat-tempatnya ternyata. Iya benar. Nah kita pikir kan bulan Desember Melbourne tuh udah masuk musim panas. Iya. Kita kan berangkat November. Jadi kita pikir ya Bandung gitu lah ya cuacanya. Walaupun kita ngecek weather sih, cuma kayaknya nggak dingin juga kali ya gitu. Ya 20, 19. Tapi ternyata sampai sana dingin banget. Untungnya aku kan galau, aku nggak kuat dingin. Jadi aku bawa beberapa jaket, satu light jacket yang tipis biasa. Terus satu lagi kayak sweater gitu. Satu lagi aku bawa jaket winter tuh. Nah iya, yang berbulu. Dan ternyata yang tiap hari dipakai jaket winter. Iya. Dan aku waktu itu kan tahu konser ini kan sebenarnya outdoor ya di stadion gitu kan, di Marvel Stadium. Jadi aku siapin tadinya pingin pakai celana robek-robek, tapi dalamnya ada long john. Jadi aku bawa long john cuma satu. Ternyata tiap hari dipakai. Jadi 5 hari pakai satu long john. Aduh, itu bener deh, nggak unpredictable deh itunya. Tapi nggak keringetan kan? Nggak. Karena kan dingin banget ya di sana. Iya benar. Nah ini dia tramnya nih guys. Ini tramnya dan tramnya gratis. Jadi kalau ke Melbourne tuh tiket pesawatnya lumayan mahal. 5 juta, 6 juta tuh udah termasuk tiket murah. Kalau di sana. Cuma ada sih yang segitu harganya. Cuma begitu sampai sana dia transportasinya banyak yang gratis. Lumayan loh. Kita tuh kalau sekeluarga kan berlima jalan-jalan ke Jepang, terus sekali pergi naik kereta aja udah ratusan ribu kan, Bras? Satunya kan sehari kita bisa habis 300 ribu cuma buat naik kereta aja. Benar. Ini tuh tramnya gratis, jadi mau bawa 10 orang juga transportasi lumayan. Cuma memang makannya yang lumayan mahal. Ya ginilah nasibnya kalau bawa ibu hamil. Jalannya pelan tapi oke. Yang penting bayinya. Tapi aku ini kok nggak lemes seperti biasa. Iya. Yang penting. Cuman itu tadi transportasinya di sana itu kita harus tahu nomor-nomornya ya sayang ya. Iya. Nomor ini lewat mana sama. Tapi biasanya informasinya lengkap sih mereka. Banget. Terus transportasinya juga untuk orang hamil atau kayak Oto itu lagi cedera itu sangat diperhatiin banget. Iya. Tempat duduknya kayak gitu-gitu. Mau kemana Mami? Kita mau kemana Mami? GBK. Kota. Kota mana? Mangga 2. GBK. Jogging. Kita mau ke Taman Puring hari ini. Cari sepatu. Sayang. Gimana
aman? Aman sih kayaknya. Cuman masalah dinginnya asal aja. duduk mulu aja. Iya benar. Gedungnya keren-keren ya. Tuh. Keren malah. Apa? Bener-bener kayak di Melbourne. Iya, emang di Melbourne. Oh, emang di Melbourne ya. Aku tuh yang terkesima dengan Melbourne pertama kali adalah orangnya ramah-ramah banget. Oh iya benar. Apakah karena mereka sering ke Indonesia ya, Cie, GR? Nggak, tapi mereka tuh mirip sama orang Indonesia ya. Benar. Mereka sangat ramah, helpful. Aduh, baik-baik banget. Menyapa ya. gitu ya. Suka nyapa, suka ngajak ngobrol, terus suka bantu gitu. Jadi sangat happy lah di sana tuh, happy banget. Adalah negara-negara yang bukannya jahat ya, cuma mereka saklek gitu. Terus karena memang biasanya di negara-negara maju tuh kan rush banget ya. Bener. Maksudnya kegiatannya padat, jadi mereka mungkin nggak punya energi buat mikirin orang lain gitu. Kalau ini tuh, aduh, friendly banget ya orang-orangnya. Iya. Dari yang di restoran. Ini apa namanya? Imigrasi. Kita lihat dari imigrasi. Biasanya di orang imigrasi kan galak-galak. Ya emang harus lah ya, karena kan memang harus tegas dong. Ya. Jadi orang imigrasi. Tapi di Melbourne imigrasi udah baik banget. Iya. Ketemu di restoran, aduh orangnya baik banget. Terus banyak banget orang-orang yang very helpful di sana. Terus kalau misalnya nih kita belanja, terus nyari barangnya susah, mereka mesti bongkar-bongkar, dan mereka melakukan dengan senang hati, nggak ada cemberut-cemberutnya. Kadang-kadang kan sebel ya kalau nyari barangnya susah, mesti bongkar-bongkar gitu. Ini enggak, mereka melakukan dengan senang hati. Very helpful. Sama di sana itu yang harus kita ketahui adalah sebelum kita berangkat, tentukan dulu kita mau di daerah mana tinggalnya, hotelnya atau apartemen atau Airbnb apapun itu. Karena di area yang tempat kita itu namanya area CBD, itu yang tadi, karena semua transportasi yang tramnya itu gratis gitu. Iya betul. Sekitar CBD itu. Nah ini aku paling suka itu adalah gedung-gedung tuanya, sayang. Iya betul sekali. Gedung-gedung tuanya, tapi kamu agak nggak sukanya adalah gedung tua terus tiba-tiba belakangnya gedung-gedung baru gitu ya. Mereka tuh banyak banget gedung-gedung tua yang mereka pelihara. Kalau ini sih belum kelihatan nih, Bras. Ini kayak National Library kali ya ini. Library ya, benar. Ini gedung tuanya. Terus ada di tengah-tengah kota yang banyak mallnya dan tempat belanja, lucu deh. Cuma kadang-kadang mereka tuh numpuk gitu loh, depannya gedung tua, belakangnya gedung-gedung modern gitu. Aku kadang-kadang rasa agak pusing gitu melihatnya, kayak merasa berantakan. Kalau kayak Eropa kan tuh gedung tua semua. Atau Makau deh. Makau tuh ada old town-nya, ya kan? Jadi ada tempat yang emang modern, ada tempat yang memang semuanya gedung tua gitu loh. Iya. Kalau ini tuh nyampur-nyampur. Benar, cuma seneng lihat gedung-gedung tuanya sih. Tapi sayang, aku lihat ya di beberapa video ini kamu sering batuk. Itu kenapa sih? Angin, soalnya lagi angin di Melbourne. Bukan karena mual gitu ya? Jadi sebenarnya suhunya sih cuma kayak 18 gitu ya. Ya suhu ruangan lah harusnya ya. Cuma angin banget, terus dingin banget. Jadi apa ya? Ya kayaknya rasanya pengen batuk aja. Oh gitu ya. Makanya harus sedia permen gitu ya. Iya, harus sedia permen. Sama ini sih sebenarnya kalau aku ngebantu banget masker. Iya. Karena kan anginnya dingin gitu, kenceng banget, terus dingin gitu. Betul. Nah ini kita masih di daerah CBD. Ini tramnya ada yang kuno gitu ya. Ada yang lama, terus tramnya ada yang baru gitu, ada yang modern banget. Tuh Indra selalu nge-shoot gedung-gedungnya karena dia suka banget gedung-gedung tuanya tuh ada di mana-mana, bahkan di kota itu tuh selalu ada tuh gedung-gedung tuanya. Nah aku tuh selalu kerukupan kayak gitu dah. Sebenarnya bukan karena kedinginan, tapi aku nggak mau kena angin. Aku takut aja gitu, khawatir karena hamil terus jadi lebih sensitif, terus jadi muntah-muntah atau kayak masuk angin gitu rasanya kan. Jadi aku berusaha melindungi diri terus aja. Tuh anginnya liatin. Lumayan lah. Problemnya cuman dingin sih sebenarnya nggak apa-apa ya. Anginnya yang nusuk banget saya. Iya. Itu yang aku nggak kuat. Nah ini hari pertama teman kita udah nenteng barang nih. Ada Baby sama Meisha tuh, dia
paling nggak bisa tuh lihat tangan nganggur nggak nenteng apa-apa gitu. Di sana sepatu murah sih ya. Murah banget. Dan variasinya sangat banyak yang biasa di sini kita cuma bisa dapetin di online shop. Di sana tuh banyak ya. Sama di sana itu kalau lagi sale itu gila banget. VIP sale istilahnya itu. Jadi dia cuman hari itu di diskon mall itu aja, di mall itu aja, nggak di tempat lain, mall itu. Nah, ini di Yara ya. Ini Yara River. Kita pergi malam karena mau makan malam. Tapi karena restoran yang udah tutup semua, akhirnya kita pergi ke food courtnya kasino. Karena kasino tuh bukanya sampai malam. 24 jam, bukan sampai malam. Oh, 24 jam bukanya. Nah, ini melewati Yara River. Mungkin karena river dan gedung-gedung ya, anginnya luar biasa. Aku hampir nggak tahan loh ini. Benar. Itu tadi hari pertama ya, hari kedua ya. Iya. Nah ini hari ketiga kita ini jalan-jalan bawa sewa mobil. Aryo suaminya Angie yang nyetir. Karena yang lain. Karena Aryo punya SIM internasional. Ya. Oke guys, sekarang kita mau ke mana? Werribee. When will you answer Werribee? Ya, itulah. Werribee ini sebenarnya nggak beda jauh sama BSD ya, Serpong. Jadi suasananya juga hampir kayak Serpong. Tuh. Aduh. Ada yang tukang bawel juga ada, namanya Bu Angie. Dari tadi bawel mulu, itu penumpang bawel, bukan penumpang gelap, bukan penumpang bawel. Oke, bentar lagi kita nyampe. Berapa menit lagi? Werribee. 5 menit lagi kita sampai. Ini kita mau ke winery. Ke daerah Werribee. Sebenarnya Werribee ini winery yang lumayan terdekat dari Melbourne. Kita tuh kenapa ke winery? Karena biasanya winery itu view-nya, pemandangannya bagus banget dan enak dipakai buat piknik. Iya. Cuma yang sebenarnya yang makin jauh biasanya makin bagus. Benar. Dan lebih besar gitu tempatnya. Cuma karena kita hari itu mau ke beberapa tempat, jadi kita pilih yang searah-searah aja. Kita ke Werribee. Nah ini dia perjalanannya tuh. Keren sih, banyak itu anggur. Dia perkebunan anggur gitu sebenarnya ya. Tapi kayak di ini BSD tuh, iya bener. Lihat deh. BSD aja gitu jalan-jalan. Kayak di BSD banget. Asli beneran kalau dalam perjalanan tuh kayak di BSD. Tapi kamu gimana sih Bun, dalam keadaan hamil jalan-jalan kamu merasakan excitednya tuh seperti apa? Terhibur nggak dengan? Terhibur banget. Terhibur ya. Keselimur gitu ya. Apa bahasa apa tuh? Jawa bahasa Inggris. Keselimur. Ya. Jadi keselimur banget. Biasanya kan lemes, agak kerasa mual, apalah gitu. Karena ini banyak tempat-tempat baru yang dikunjungi. Jadi keselimur karena merhatiin kanan kiri gitu. Benar. Jadi happy terus sih. Gitu ya. Mungkin si hormon happy itu yang membantu aku melupakan terseok-seoknya. Sama satu lagi sebenarnya awal-awal bulan. Untuk menghindari munculnya mood yang nggak enak dari Mona, itu adalah kita harus sedia makanan. Betul, makanan. Jadi makanan, jadi ngunyah. Nah ini aku lagi bete banget nih. Iya, karena aku lapar banget. Aku sarapannya sedikit, tapi karena harus ngejar waktu, karena mobilnya kan ada waktunya tuh sewanya. Jadi mau nggak mau, aduh aku kelaparan banget ini. Nah kita tadinya mau piknik di luar. Ya mau gelar tikar gitu ya. Ternyata anginnya luar biasa dan hari itu 14 derajat Celcius. Benar. Akhirnya sudahlah ya. Hari ini kita jalan-jalan keluar dari kota Melbourne. Kita di pinggir kota gitu ya kayaknya. Apa gitu kok ini perkebunan ini wine. Iya, perkebunan anggur. Keren banget tempatnya. Enak banget nih buat piknik dan makan-makan. Iya, ya nggak ada beda, nggak kota sama sekali. Nggak kota, ini lebih ke ini tempat restorannya di sini. Restoran nih namanya apa nih?
kita makan di dalam restoran. Untung ada restoran ya, Bras. Bener. Kalau nggak apa daya tuh kita. Aku soalnya kebayangnya kalau winery itu, kalau perkebunan anggur itu ya, tuh hamparan gitu. Iya, Di luar terus ada bukit-bukit, terus kita bisa di luar gitu kan. Wah, udah deh Sirna deh tuh mimpi-mimpi. Untung ada. Ini kita di dalam aja masih kedinginan loh, nggak lepas jaket. Tapi di sini makanannya enak banget. Ini steak ya kita ya, wagyu steak. Aku sebenarnya di kehamilan ini lebih suka makanan lokal. Aku begitu, aduh nih makanannya yang pasti nggak ada yang lokal lah ya. Ya udah deh, aku nggak pesen nih karena aku bingung mau pesen apa. Makanannya gitu-gitu, kalau nggak pizza, kalau nggak steak. Ya udah akhirnya Indra pesen steak. Aku coba icip-icip dulu deh. Ternyata enak banget ya. Enak banget. Gitu. Parah enak banget. Dagingnya tuh serat tapi nggak keras gitu. Tapi pas banget ya pokoknya. Rasanya kayak hati ayam ya. Iya benar. Aduh tapi enak banget. Enak banget makanannya. Pizzanya juga enak banget. Nah akhirnya ini nih anginnya agak berkurang. Kita mulai foto-foto di depannya restoran kita itu keren banget gitu buat foto-foto. Betul. Nah itu ada hamparan-hamparan itu tadi, kita ngebayangnya pengen duduk situ. Akhirnya aku kita ngebayangnya foto-foto sih sama anak-anak, enak banget ya lari-larian di situ sama anak-anak. Nah setelah itu ternyata di dekat winery itu ada destinasi lagi. Iya. Apa namanya? Mansion. Wiribi Mansion. Jadi dia kayak castle gitu. Kita penasaran mansion kayak apa sih mansion gitu. Terus kita datanglah ke sana. Nih nyari jalan. Cepet nyasar, putar karena balik. kita sebenarnya nggak tahu apa-apa. Kita penasaran seperti apakah mansionnya. Nah ini lumayan nih, pintu masuknya doang aja udah jauh. Menuju ke mansionnya sekitar 300 meteran lah. Menurut aku ini sebenarnya suasananya kayak kebun raya Bogor. Bener. Persis kayak kebun raya Bogor yang ada istana Bogornya gitu. Iya. Persis banget. Cuma ya ala Eropa. Bule. Iya Eropa. Ya, ala Eropa ya. Jadi banyak pohonnya, cuma seger banget. Memanjakan mata deh pokoknya. Setelah kita di kota terus. Ini Wiribi Park. Tuh gitu loh tempatnya, seneng deh. Tapi banyak anginnya sih. Cuma banyak banget spot-spot fotonya. Ini kalau bawa anak-anak kayaknya anak-anak seru. Cuma kesini bawa snack aja udah seneng ya. Iya, lari-lari. Aku tuh rasanya pengen piknik tau gak sih lihat kayak gini. Bener. Kita cuma salahnya kita nggak bawa tiket. Nah, kalau kesini sih aku menyarankan bawa tiket. Tapi memang jauh, jadi memang harus sewa mobil ya. Iya. Sewa mobil. Di sana sih setirnya setir kanan, aman sih kayak di Indonesia. Setir kanan. Sewa mobil sih. Sekitar 1 jutaan gitu kali ya. Itu mobil gede ya. Aku nggak tahu deh kalau mobil kecil mungkin lebih murah kali. Lebih murah ya? Pastinya. Ya maksudnya. Tapi kita nyetir sendiri ya. Kita mengandalkan GPS. Iya. Mengandalkan GPS. Tapi cukup jelas kok di GPS-nya kita tuh cuman nyasar sekali yang harusnya keluar. Ya bingung-bingung belok dikit aja. Karena jalannya banyak di sana cabangnya. Gitu. Udah deh dari Wiribi Mansion. Di Wiribi Mansion itu serunya sih aku yang terkesan tuh bisa foto-foto bareng menggunakan tripod itu ya. Betul, pakai tripod kita biasanya foto-foto rame-rame. Kita juga foto keluarga gitu ya bawa tripod. Iya. Supaya bisa foto formasi lengkap. Nah dari Wiribi kita menuju ke apa itu namanya ya? Aduh, khasnya Melbourne tuh yang di pantai. Yang bath box. Iya. Ayo Bun, coba aku cari. Aku lupa sih. Burungnya banyak. Oh no. Kenapa aku lupa? Camar tuh, burung camar yang keren banget. Brighton Beach. Brighton Beach. Brighton Beach. Maksud hati sih. Di sini mau agak berlama-lama ya. Iya. Bikin foto dan video-video. Main-main air lah ya paling enggak. Nggak mungkin banget. Ini tuh sebenarnya pantai. Pantai yang ada itu tuh si rumah-rumahan warna-warni ini. Ini tuh sangat terkenal. Jadi orang tuh kayak belum ke Melbourne kalau belum kesini, belum foto-foto di sini. Tapi kita akhirnya kesini cuma sebentar banget, beneran cuma foto. Cuma 30 menit lah. Habis itu langsung kira-kira ya. Ngacir karena masuk angin banget ya rasanya ya. Nah, aku tuh di sini yang amazed itu sama burung-burungnya, Bun. Iya, lucu ya, ada si burung-burung camar ini ya. Ini tuh lucu banget dipakai foto. Mereka tuh kalau dikasih makanan, kebetulan waktu itu kita beli kayak hotdog gitu. Jadi rotinya kita kasihin ke mereka. Kalau kita lempar ke atas, mereka akan terbang-terbang makan di atas. Kita jadi juga, buat pancingan kalau kita mau foto, terus ada burung-burungnya tuh
bisa banget. Wah keren deh gabungan antara si boxes itu sama burung-burung yang terbang ya. Ini memang lokasi yang khas di Melbourne yang suka digunakan untuk foto-foto. Kalau menurut aku sih sebelum ke sini, kalian kalau pingin punya foto yang keren, itu coba cari referensi di Google atau enggak di Pinterest. Iya, cari gitu. Referensi. Jadi sampai sini fotonya juga udah keren. Udah tahu angle-anglenya angle-anglenya mana, mau seperti apa, kondisinya kayak apa. Kalau ini kan kita agak susah pakai baju yang sesuai dengan lokasinya ya. Cuma kan kalau misalnya emang kita prepare banget, cari di Pinterest, jadi tahu kira-kira cocoknya pakai baju apa ya. Iya, mungkin pakai baju putih kece sih ini Bras. Keren sih. Karena box si rumah-rumahannya ini kan warna-warni banget. Ya seharusnya sama anak-anak nih. Ya kita pakai baju Amin. putih. Anak-anak udah anak keempat. Anak-anak benar 4. Jadi kita sekarang nyebutinnya bukan anak-anak lagi. Anak-anak. Jadi kebayang nggak ini musim dingin tapi di pantai. Jadi udah dingin banget kayak di kulkas tapi kayak pakai kipas angin gitu ya. Wah, udah deh. Sebenarnya rasanya nggak karu-karuan, tapi sayang kalau nggak foto di sini. Benar. Lagi nggak rame banget juga ya, mungkin karena lagi dingin kali. Kayaknya kalau lagi musim panas ini rame deh. Pasti sayang. Itu kan ada tuh aku lihat di ini. Nah ini adalah penolong kita. Ada hotdog dan ice cream. Itu di dekat itu ya, di pas mau mau masuk ke pantainya. Itu dia udah stay di situ. Katanya sih ini emang dari dulu kayak gitu, sayang. Iya. Udah bertahun-tahun teman-teman kita yang udah beberapa kali kesini selalu begitu mau nyampe, aduh, mudah-mudahan masih ada tuh burgernya, hotdog sama es krim. Ternyata masih. Jadi walaupun dingin-dingin tetap dibeli es krim ya. Tetap, itu mah wajib. Sayang gitu kalau udah sampai sana nggak dibeli. Benar.